Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Aurazara dari kelas 11G. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umat dan yang istiqomah hingga akhir kiamat. Hari ini saya akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting yang bisa menjadi penentu keselamatan dunia dan akhirat kita. Temanya itu adalah kuatkan hati dan jauhi godaan. Mengapa tema ini penting? Karena yang pertama, hati adalah pusat kehidupan seorang muslim. Yang kedua, godaan adalah musuh abadi yang tidak pernah tidur. Yang ketiga, zaman kita hari ini penuh godaan dari segala arah, bahkan dari genggaman tangan kita. Yang keempat, kekuatan atau kelemahan hati akan menentukan baik buruknya seluruh hidup. Nah, ceramah ini akan membawa kita pada perjalanan penting. Yang pertama, mengenali hakikat hati. Yang kedua, mengapa hati mudah terpengaruh. Yang ketiga, bagaimana syaitan menggoda. Yang keempat, tanda-tanda hati yang sakit. Yang kelima, langkah-langkah besar memperkuat hati. Yang keenam, cara menghadapi godaan modern. Yang ketujuh, kisah para nabi dan orang soleh. Yang kedelapan, renungan tentang makna istiqomah. Dan yang terakhir ada penutup doa yang menyentuh. Nah, jadi kita mulai dari hati itu apa. Yang pertama, hati adalah raja tubuh. Rasulullah SAW bersabda, dalam jasad manusia ada segumpalan daging. Bila ia baik, baiklah seluruh tubuh. Bila ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Artinya, hati adalah raja. Anggota tubuh adalah pasukan. Pikiran adalah nasihat. Nafsu adalah penggoda. Syaitan itu musuh yang mengelilingi istana. Jika raja kuat, pasukan akan kuat. Jika kerajaan lemah, pasukan kacau, jadi kerajaan hancur. Nah, hati adalah pusat keputusan moral. Hati yang kuat akan memimpin kita menundukkan pandangan, menjaga lisan, menahan emosi, menjauhi dosa, mendekat kepada Allah. Nah, kalau hatinya lemah, akan mengikuti nafsu, mudah marah, suka gosip, mudah iri, dan cepat jatuh dalam maksiat. Jadi, sebelum berbicara tentang menjauhi godaan, kita harus memperbaiki hati dulu. Mengapa godaan datang? Allah berfirman, apakah manusia mengira ia akan membiarkan kami beriman dan tidak diuji? Dengan kata lain, iman tanpa ujian itu mustahil. Iman tanpa cobaan itu nyata. Iman tanpa godaan itu tidak terbukti. Ujian adalah bukti cinta Allah. Ujian itu membersihkan dosa, meninggikan derajat, melatih kesabaran, menguatkan hati, dan menampakkan siapa yang jujur, siapa yang dusta dalam imannya. Bahkan para nabi diuji lebih berat. Nabi Adam diuji karena godaan syaitan. Nabi Ibrahim diuji dengan keluarga dan pengorbanan. Nabi Yusuf diuji dengan godaan wanita. Nabi Muhammad diuji oleh manusia, harta, wanita, kekuasaan, hinaan, kesedihan, semuanya. Jadi, kita diuji. Ingatlah, kita sedang mengikuti jejak para nabi. Yang keempat, 3 sumber besar godaan syaitan. Yang pertama, godaan syaitan. Syaitan berjanji untuk membuat manusia malas beribadah, menghias dosa agar terlihat indah, membuat kita menunda-nunda kebaikan, menemani kita di saat kita sendiri, selalu menjerumuskan, dan yang terakhir menghilangkan rasa malu. Syaitan tahu titik lemah kita. Ia tidak langsung menawarkan dosa besar, tapi mulai dari dosa kecil. Yang kedua, godaan hawa nafsu. Jika hawa nafsu bukan musuh, tapi kendaraan. Jika dikendalikan menjadi ibadah, jika dilepas menjadi maksiat. Hawa nafsu itu ada 3. Yang pertama, cepat bosan pada kebaikan. Yang kedua, cepat tertarik pada hal haram. Yang ketiga, menuntut kesenangan instan. Yang ketiga, godaan lingkungan. Lingkungan sangat menentukan arah hati seseorang. Teman yang buruk bisa memadamkan iman, menormalisasi dosa, membuat maksiat terasa lucu, membuat kebaikan terasa aneh. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Yang kelima, ada tanda-tanda hati yang sedang sakit. Ada beberapa tanda besar hati yang sedang sakit,
Ada beberapa tanda besar hati sedang lemah atau sakit. Yang pertama, ibadah terasa berat. Bangun sholat subuh seperti mengangkat batu besar. Membuka Al-Quran terasa berat. Berzikir terasa membosankan. Yang kedua, ada dosa terasa biasa. Maksiat kecil terasa wajar. Yang pertama, bohong kecil, sarkas, gibah, lihat hal haram sedikit. Yang kelima, lalaikan sholat sesekali. Padahal dosa biasa adalah awal kehancuran besar. Yang ketiga, tidak menyentuh oleh nasihat. Mendengar ceramah, hati tidak bergerak. Mendengar ayat Quran, tidak tersentuh. Yang keempat, hilangnya rasa malu. Malu adalah baju iman. Bila baju hilang, tubuh mulai kotor. Yang kelima, tidak takut dosa. Padahal, orang beriman itu hatinya bergetar saat mendekati maksiat. Jika tanda-tanda ini muncul, itu berarti hati butuh pertolongan segera. Langkah-langkah memperkuat hati. Nah, sekarang kita kan masuk dengan inti ceramah. Bagaimana membuat hati kuat dan kokoh sehingga godaan tidak mudah masuk. Yang pertama, berbanyak zikir. Zikir adalah makanan hati. Hati tanpa zikir itu hampa. Allah berfirman, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Zikir membuat syaitan lari. Zikir menguatkan iman. Zikir menghidupkan hati. Yang kedua, taubat dan istighfar. Taubat adalah obat paling ampuh bagi hati. Kenapa? Karena dosa itu seperti debu yang menutupi kaca. Jika menutup, cahaya imannya tidak masuk. Istighfar membersihkan hati setiap hari. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan tafsirnya. Quran adalah cahaya. Tanpa cahaya, hati gelap. Tanpa cahaya, godaan akan mudah masuk. Bukan sekedar membaca, tapi merenungi. Yang keempat, sholat tepat waktu. Sholat bukan sekadar ritual. Sholat adalah perisai. Allah berfirman, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya benar, maksiatnya pasti berkurang. Yang kelima, menjaga pandangan. Satu pandangan haram bisa menyiksa hati berhari-hari. Pandangan adalah panah syaitan. Yang keenam, menjaga lisan. Lisan bisa menjadi pintu besar dosa. Yang pertama, ghibah, bohong, fitnah, ejekan, adu domba. Hati yang menjaga lisannya adalah hati yang kuat. Yang ketujuh, memilih lingkungan yang baik. Lingkungan kuat memengaruhi iman. Cari teman-teman yang mengajak ke masjid, menasehati saat salah, menjaga adab, tidak melihat dosa sebagai hal biasa. Yang kedelapan, hadiri majelis ilmu. Majelis ilmu adalah charger iman. Setiap duduk di majelis ilmu, hati mendapatkan energi. Yang kesembilan, perbaikan hubungan dengan orang tua. Ridho orang tua akan membuka pintu keberkahan. Hati yang dekat dengan orang tua menjadi lebih lembut. Yang kesepuluh, perbanyak doa. Doa adalah senjata utama seorang mukmin. Yang imannya paling kuat saja berdoa, ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, apalagi kita. Yang ke-8 ada godaan syaitan di era digital. Godaan modern jauh lebih kuat, lebih cepat, dan lebih banyak. Yang pertama, godaan media sosial. Scrolling tanpa tujuan membunuh hati. Konten